Selamat bertemu kembali saudara-saudariku. Kita memasuki minggu ketiga masa Advent. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu Mas Advent yang ketiga, yang juga dikenal dengan Minggu Gaudete, Minggu Bersukacita, Minggu Gembira, di mana gereja mengajak kita untuk bergembira. Bergembira karena apa? Bergembira karena kepedulian Allah kepada masing-masing orang. Allah sangat peduli dengan kegembiraan kita, dengan sukacita yang kita miliki. Allah mau, Allah ingin, Allah bahkan berusaha supaya kita, manusia, siapa saja dia, dari mana saja dia, mengalami dan merasakan sukacita. Dan sukacita yang paling istimewa dan paling murni, paling sejati hanya datang dari Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang sukacita itu. Sukacita. Ya. Yesus mengatakan bahwa sukacita ini akan membuat kamu begitu luar biasa. Kenapa? Karena orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar gembira. Ini sebenarnya sumber sukacita. Sumber sukacita ini disediakan oleh Allah bagi Anda dan bagi saya, bagi kita. Bahkan dalam bacaan pertama kita dengar kalimat pertama dari kitab Yesaya itu dikatakan, "Padang gurun dan padang kering akan berkirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorai, bersorak-sorai." Ini gambaran tentang bagaimana Allah itu begitu peduli, begitu mau supaya kita tinggal, kita hidup, dan kita menikmati kebahagiaan, sukacita, kegembiraan yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Bahkan Allah berusaha supaya itu, semua yang diinginkan oleh Allah, teristimewa kegembiraan ini, ada di dalam diri kita, dan kita mengalaminya. Tanda-tanda yang dikatakan dalam Injil tadi, memperlihatkan bahwa Allah terlibat di dalam hidup manusia. Allah mau, ya, yang diwujudkan atau dikonkretkan dengan berita gembira yang dikatakan oleh Yesaya ataupun dikatakan oleh Yesus tentang orang buta bisa melihat. Itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sebenarnya itu menjadi sumber kegembiraan. Itu yang diinginkan oleh Allah. Siapa yang tidak mau gembira? Siapa yang tidak mau hidup bahagia, tenang, damai, penuh sukacita, penuh kegembiraan? Siapa yang tidak mau? Semua orang mau, dan kita mencari. Saya yakin Anda dan saya, kita juga merindukan itu dan kita berusaha untuk mencarinya. Ya, kita berusaha untuk mencari. Tetapi yang menjadi persoalan kita, ya,
menjadi persoalan, kita mencari kebahagiaan itu di luar diri kita. Kita mencari kebahagiaan itu atau sukacita, kedamaian, kegembiraan itu ada di luar diri kita. Itu yang menjadi persoalan. Padahal tidak. Semuanya ada di dalam batin. Kegembiraan itu seharusnya datang dari dalam batin. Ya, datang dari dalam hati kita. Bagaimana itu kita bisa tahu dan bagaimana itu kita bisa rasakan bahwa ini memang sumber kegembiraan. Yang paling utama dan paling pertama adalah bagaimana reaksi kita terhadap satu hal. Ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian yang menentukan saya bisa gembira atau menentukan siapa saya adalah bagaimana saya bereaksi terhadap apa yang datang dari luar diri saya. Entah itu kata-kata orang, kejadian, peristiwa, atau situasi yang ada di luar diri saya, itu yang menentukan saya bahagia atau tidak. Katakanlah, sekarang di Eropa, di Roma ini sedang musim dingin. Nah, apakah saya gembira dengan itu? Itu tergantung. Tergantung bagaimana reaksi saya terhadap apa yang datang dari luar ini. Ya, musim dingin. Kalau saya bereaksi secara positif, maka musim dingin itu saya bisa menikmatinya. Tapi kalau saya merasa mengeluh dan saya mulai membandingkan, maka itu tidak menjadi sumber kegembiraan bagi saya. Yang menentukan adalah attitude saya, reaksi saya terhadap apa yang datang dari luar. Itu yang menentukan apakah saya ini bisa menjadi orang yang penuh kegembiraan, sukacita, atau orang yang suka mengeluh, suka membandingkan, suka protes, suka aneh-aneh. Itu kan attitude. Attitude itu menentukan ketika ada sesuatu yang terjadi, bagaimana reaksi saya. Sehingga kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh apa yang datang dari luar. Tidak ditentukan oleh apa yang saya miliki. Oleh apa, dengan siapa saya tinggal. Atau dengan siapa saya berkomunikasi. Tidak ditentukan oleh orang-orang atau faktor-faktor yang ada di luar diri saya. Tetapi ditentukan oleh situasi batin saya bereaksi terhadap situasi itu. Terhadap apa yang ada di luar diri saya. Itu yang menentukan apakah saya betul-betul gembira atau tidak. Nah, attitude itu, apa yang ada ini, itu ada di dalam batin kita. Tuhan selalu mengajak kita untuk melihat, untuk menemukan bahwa dari Tuhan itu selalu memberikan kita sukacita, kegembiraan itu. Maka kita perlu menikmati itu. Menikmati itu di dalam hidup kita setiap hari dengan cara yang manusiawi. Yaitu bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang datang dari luar. Ya, entah itu alam semesta, orang-orang di sekitar kita, itu sangat menentukan saya bahagia atau tidak. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan, bukan hanya menemukan, tapi menikmati, merasakan, mengalami bahwa Tuhan juga rindu supaya Anda, saya, kita bahagia. Kita hidup dalam damai, tenang, penuh sukacita. Sukacita paling pertama dan utama karena karya Tuhan yang ada di dalam diri kita, karya Tuhan yang ada dalam diri sesama, karya Tuhan yang ada di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan berkatnya dari surga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.